Satu. Bisa share screen nggak? Bisa share screen? Jadi apa yang sering dibahas sama Kang Iqbal beberapa kali? Yaitu mengenai infinite mindset ya, infinite game ya. Ini materi saya buat nanti nih, acara di TDA ini. Nah, dibocorin sekarang malah. Yeay, thank you, Bli. Oke, jadi sederhana banget. Di dalam kita ngomong sebelum golden circle biar kita clear ya. Maksudnya di dalam bisnis itu kita akan melakukan apa? Tujuannya apa? Di sini ketika kita sudah punya infinite mindset, kita nih bukan cuma ngomongin bisnis doang, tapi di dalam kehidupan kita juga lebih nyaman, lebih ngerasa, oh ya memang kehidupan begini gitu loh. Jadi kita nggak ada lagi kayak rasa iri, rasa dengki. Kemudian yang paling penting nanti kalau mau bikin bisnis, di sini akan relevan banget. Jadi gimana sih kita menanggapi persaingan yang ada di luar diri kita, di luar bisnis. Jadi game itu ada dua jenis permainan. Yang pertama finance, yang kedua infinite. Finance itu adalah games yang seperti olahraga. Sepak bola, bulu tangkis, volley, itu finance. Tujuannya jelas, ya kan? Tujuannya untuk menang. Waktunya jelas, bola 90 menit, selesai 90 menit, selesai. Aturannya jelas, ada wasit, ada garis, segala macam. Terus nggak boleh pakai tangan gitu kan kalau main sepak bola. Kemudian pemainnya, orang yang mau masuk ke lapangan jelas. Bener ya? Ini dapat kan? Nah, di satu sisi ada yang namanya infinite. Infinite game ini tujuannya berbeda. Dia terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam organisasi, di dalam perusahaan. Setiap perusahaan, setiap organisasi, setiap orang punya tujuan yang berbeda. Benar nggak? Kemudian waktunya kapan saja. Ada nggak bisnis, misalkan Transformat nih mau ngeluarin saffron gini kan, kita mau ngeluarin saffron nih, kita janjian sama kompetitor, janjian ya waktunya ya barengan kita yang ngeluarin, nggak ada. Jadi keluar aja. Jadi kita nggak tahu kapan mainnya. Setiap selama dunia ini berputar belum kiamat, orang bermain infinite game. Kemudian nggak ada aturan baku. Sekarang pertanyaannya, di bisnis ada aturannya nggak? Hukum negara ada, hukum bisnis nggak ada. Kita mau motong harga, kita mau ngasih diskon, semua bebas, nggak ada aturannya. Yang terakhir ini yang juga penting, siapa yang mau bermain bisa bermain. Transformat dengan berapa kaki tuh, kan Transformat kayak gurita gitu kan. Nah, pemainnya tahu nggak? Misalkan ya kita ngomong sekarang baru ngeluarin saffron ya. Itu Ustadz Taki tahu nggak kita sedang bermain? Dan yang unik di Infinite itu adalah apa? Kebanyakan pebisnis jatuh sama pesaing yang dia tidak ketahui. Sederhana, dulu zamannya ada Friendster sama apa sih? Friendster sama saya, ya pokoknya zaman dulu saya masih SMA itu ya. Friendster sama, bisa dibantu nggak? MRC. 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 Iya betul. Friendster sama MRC kan bersaing keras kan dua-duanya ya. Asal please. ASL pers. ASL. Mas Rauf gimana? Nah, itu kan bersaing. Tiba-tiba muncul Facebook. Pertanyaannya, Friendster sadar nggak ada Facebook? Nggak ada yang sadar tuh, dua-duanya lagi bertarung tuh satu sama lain. Tiba-tiba Facebook keluar, dua-duanya ambruk. Sama ketika Motorola, Nokia bersaing habis-habisan, keluar BlackBerry. Tahu nggak Nokia sama Motorola BlackBerry akan keluar? Nggak tahu. Begitu BlackBerry keluar, BlackBerry ngambil pasar, mereka ribut nih semuanya. Ngikutin gayanya BlackBerry. Tiba-tiba muncul Apple, iPhone. Ada yang nebak nggak si Apple ini akan ngeluarin iPhone? Nggak ada yang tahu. Dalam waktu sekejap Motorola, Nokia, semua BlackBerry hilang tuh di pasar. Itu yang menarik. Dalam Infinite game, kebanyakan
orang itu dikalahkan oleh kompetitor yang tidak dia ketahui. Jadi kalau teman-teman di sini punya bisnis, jangan pernah gede kepala gitu. Karena seringkali kita tuh dijegal sama orang yang kita nggak tahu. Kita anggap bukan siapa-siapa. Nah, di sini ya dia. Jadi sebetulnya di Infinite nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Yang ada adalah orang yang tetap bermain aja. Jadi kita nggak bisa ngomong, misalkan Transformate 1 billion store, menang lawan Saffronnya Atta atau siapa gitu. Misalkan nanti udah gede gitu. Nggak bisa kita ngomong gitu. Intinya satu, kita bertahan selama mungkin. Kemudian goals-nya adalah berada di permainan, misalkan 1 billion store mau bertahan sampai berapa lama? 100 tahun, 200 tahun. Misalkan Mbak Fanti yang punya kan. Mbak Fanti mau ngewarisin ini 1 billion store ke cucu keberapa. Kemudian pencapaiannya, kalau main di dalam games seperti bola, tenis, kita berusaha untuk mencapai medali kan. Kita menang dapat medali, Korea gitu. Kalau di dalam Infinite Games, itu pencapaian kita ketika kita merubah hidup banyak orang. Ambil contoh paling gampang, Apple lagi dah. Ketika Apple bikin HP yang layar semua gitu kan, layar semua kompetitornya ngikutin. Misinya Apple tercapai di situ. Misinya Apple apa? Mendobrak pasar. Nah, di situ pencapaiannya dia dapat, goals-nya dia dapat bermain. Kemudian efeknya yang dicari itu bukan kayak kita kalau umpamanya kita meraih medali kan kita bisa ngebanggain ya, kita senang ya. Kalau di Infinite itu efeknya lebih kepada menciptakan ikatan emosional terhadap siapa? Terhadap customer kita, terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan kita, supplier, itu tim, itu adalah efek yang dicari. Jadi bukan kebanggaan, bukan kayak kita bisa sesuatu yang bisa kita sombongin. Ini adalah salah satu contoh, ini foto yang saya ambil dari, boleh dilihat di internet tuh, Perang Vietnam. Ini contoh yang paling relevan. Kenapa? Karena pada saat Perang Vietnam itu Amerika berjuang, berperang datang ke Vietnam untuk apa? Untuk menang. Jadi mereka datang untuk menang. Lucunya apa? Orang Vietnam berperang untuk apa? Bisa kasih clue? Orang Vietnam berperang untuk apa? Kalau orang Amerika datang buat menang. Orang Vietnam berperang untuk apa? Untuk negaranya, bukan? Untuk negaranya. Gitu. Jadi, di perang Vietnam, 3 juta orang Vietnam dibantai sama orang Amerika cuma meninggal sekian gitu. Tapi dunia tahu bahwa Amerika kalah. Nggak jauh beda barusan kita lihat di Afghanistan. 20 tahun Amerika berperang. Amerika misinya buat apa? Buat menang. Taliban misinya buat apa? Buat mempertahankan negaranya. Sama Indonesia. Jadi yang satu, Amerika berpikir final. Amerika ingin menang di dalam pertempuran ini. Sementara yang satu ingin hidup. Antara kemenangan sama kehidupan, mana lebih kuat? Kehidupan. Itu kenapa kalau umpamanya kita mau berusaha, kalau kita buka usaha, fokusnya ke infinite. Jadi jangan pernah mencari kemenangan. Tapi berusaha aja. Selama mungkin gimana caranya kita bikin impact ke orang gitu. Siap, setuju. Ini adalah yang dikatakan oleh Jack Ma. Visi Alibaba itu sederhana banget, bertahan 102 tahun. Nah, ini salah satu contoh infinite mindset. Jadi langsung, ya pokoknya gimana caranya nih saya turun ke cicit gitu. Oke. Nah, ini baru kita masuk ke golden circle-nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa untuk memiliki pola pikir infinite mindset, kan gitu pertanyaannya. Maka jawaban pertama itu sebetulnya the golden circle ini. Jadi penulis
Bukunya bersambung ya. Buku pertama Simon Sinek itu Start with Why. Buku terakhirnya adalah The Infinite Game. Jadi semuanya kayak serius gitu. Nah, kalau kita mau ngomong gimana sih caranya kita punya infinite mindset, kita harus ngerti sebetulnya kita tuh tujuannya untuk apa. Minimal diri kita. Kalau perkataannya Friedrich Nietzsche ini salah satu psikolog terkenal dia di zamannya, he who has a why to life or can bear almost anyhow. Artinya apa, tahu nggak? Siapa yang memiliki alasan kuat, why itu alasan kuat. Siapa yang memiliki alasan kuat untuk hidup bisa menanggung semua cara. Dalam arti, kalau saya punya alasan kuat untuk hidup, semua cara bisa saya temukan. Jadi why-nya apa? Pertanyaan pertama why. Itu temukan. Ini dia the golden circle, 3 lingkaran. Lingkaran paling luar itu what, lingkaran di tengah how, lingkaran paling dalam why. Cuman 3 ini. What? Pertanyaannya, what? Semua orang tahu apa yang dia lakukan, bener kan? Di sini Nandita tahu itu tugasnya apa, suruh ngejapriin segala macam gitu kan. Saya tahu tugasnya. Semua orang tahu apa yang dia lakukan. Tukang parkir tahu apa yang dia lakukan. Guru tahu apa yang dia lakukan. Masuk ke how. Ternyata hanya sebagian orang yang tahu bagaimana cara melakukannya. Nah, orang yang punya how inilah yang dia itu skill-nya lebih baik. Cara mengerjakannya lebih baik. Tukang parkir yang nggak punya how sama tukang parkir yang punya how akan berbeda cara kerja. Guru yang punya how sama guru yang nggak punya how akan berbeda cara kerjanya. Yang menarik adalah di sini why-nya. Ternyata hanya sedikit sekali orang yang tahu kenapa sih dia bekerja. Kenapa guru harus mengajar gitu? Kenapa kok nggak ngambil kerjaan lain? Kalau memang alasannya duit ya. Jadi saya pernah ngejebak seorang pengusaha dengan pertanyaan itu. Terus dia kayak bingung gitu. Kalau memang mau duit, kenapa harus kerja di bidang itu gitu? Kan banyak kenalan kamu di bidang yang lain. Kenapa di situ gitu? Why ini yang penting. Why ini akhirnya menjadi motivasi internal kita. Jadi temukan why-nya, how sama what mengikuti. Kita ambil contoh Apple. Apple tuh why-nya adalah untuk menantang status quo dan memperlebar batas. Okay. How-nya dia pakai 3 doang. Simple to use, user friendly, beautiful design. Desainnya cantik, simple, kemudian ramah bagi penggunanya. Yang terakhir what-nya banyak banget. Nah, sekarang kita diskusi. Kan di sini kita udah berbisnis semua ya. Kita diskusi. Kalau Apple ngeluarin mobil listrik, aneh nggak? Bisa jawab ke kolom komen atau langsung jawab open mic aja. Ayo teman-teman, silakan. Apple ngeluarin mobil listrik. Kalau saya sih bilang aneh sih juga enggak, tapi dibilang enggak ya juga aneh sih. Jadi kayak Apple itu kan bidang teknologi gitu kan. Dan mobil juga dibilang mobil listrik atau apa dibilang teknologi juga gitu. Tapi untuk kedepannya apakah istilahnya apa ya? Apakah laku di pasaran? Apakah banyak peminatnya? Apakah banyak yang suka? Sedangkan brandnya Apple, brandnya Apple itu kan tentang gadget atau komunikasi. Itu sih kalau menurutku sih. Jadi pertanyaannya laku atau enggak ya. Cuman kalau ngeluarin ya memang terserah dia juga gitu. Iya. Tapi sekarang gini deh. Kalau misalkan Mas Yoda nih punya duit. Terus Apple ngeluarin mobil listrik. Pesaingnya yang ditawarin sama Mas Yoda itu Nokia ternyata. Nokia ngeluarin mobil listrik juga gitu. Mas Yoda milih yang mana? Apple atau Nokia? Milih Apple sih. Ngapain milih Apple? Karena ya istilahnya Apple itu udah brandnya udah terbentuk beda daripada yang lain, teknologinya gitu kan, dan visinya juga lebih maju, selalu berkembang gitu lah. Dan
Kalau misalnya Nokia ya, kalau dilihat dengan kondisi ya sekarang kan istilahnya Nokia Nah, masih nggak stabil gitu, naik turun, tenggelam, terus kalah dengan persaingan, terus akhirnya nongol lagi gitu kan. Seperti itu sih, karena kan kalau misalnya iPhone itu kan boleh dibilang ya stabil, tapi ada inovasinya gitu, mengeluarkan produk baru atau teknologi baru dan informasi baru. Kalau sih milih Apple, karena eh, apa pasti kalau ngeluarin mobil ya pasti terjamin wah ini bagus nih, teknologinya baru nih. Soalnya kan Apple itu selalu apa ya inovatif, apa yang belum ada di apa ya seriesnya, maupun iPhone 1, 2, 3, 4 itu kan teknologinya selalu baru gitu. Paling itu ini ada beda lagi produknya, wah ini pasti teknologi baru lagi nih gitu. Kalau kalau menurut saya sih. ya. Jadi itu ya, jadi teknologinya lebih baru segala macam. Pokoknya beda gitu ya Apple itu ya. Iya. Jadi memang itulah pesan yang disampaikan Apple sejak didirikan sama si Steve Jobs. Menantang status quo. Dulu komputer bentuknya kotak doang kan, terus kuning gitu kan. Steve Jobs ngeluarin yang warna-warna, warna biru, terus kabelnya transparan segala macam. Dulu laptop tuh tebel-tebel, terus si Apple ngeluarin iMac gitu kan, lebih tipis. Jadi memang gimana caranya Apple itu untuk menantang status quo. Saya nggak terima hal yang biasa, dalam tanda kutip ya. Jadi orang-orang di Apple dikasih motivasi seperti itu. Semua orang yang di Apple akan bekerja dengan satu pola pikir bahwa kami ini masuk ke satu organisasi, satu komunitas di mana kami harus merubah dunia dengan cara apa? Dengan cara menabrak batasan yang ada. Sampai si pembelinya pun tahu kan. Orang-orang yang beli Apple ya beda lah sama orang yang umumnya kan. Orang-orangnya beda juga. Nah, itu yang dimaksud. Ketika kita clear sama why kita, orang yang bekerja sama kita juga akan berbeda. Jadi tujuan dari kita mengetahui why ini adalah bukan untuk menguasai pasar tujuannya. Tujuannya adalah untuk menemukan orang yang satu frekuensi sama kita. Lu nggak suka produk yang biasa, lu pengen spesial. Gue punya. Nah, kemudian how ini yang dipakai. Nanti how itu yang dipakai di setiap produknya. Jadi dia produk Apple sebelum diluncurkan harus checklist 3 hal ini. Desainnya harus cantik, harus simple, harus ramah bagi pengguna. Nah, disinilah pentingnya kita, baik bagi individu ataupun perusahaan, harus jelas why-nya. Why itu kalau bisa dikatakan. Kemudian harus disiplin dalam how. Apple semua produknya mengandung 3 hal tadi, ya kan? Mengandung beautiful design, simple to use, user friendly. What-nya harus konsisten. Apple main di teknologi, semua kontennya dia mengenai teknologi. Oke. Skip. Yang terakhir adalah ini menarik, cuman nih kayaknya pembahasannya lama ya. Cuman saya coba jelasin sedikit. Jadi ada penelitinya tuh orang Israel, namanya Noah Harari kalau nggak salah. Noah Harari ya. Dia orang ateis. Dia mengatakan bahwa Homo sapiens, manusia dalam tanda kutip, kita ini mengikuti cerita. Jadi kalau sesuatu nggak ada ceritanya, kita nggak bergairah untuk mengikuti itu. Segala sesuatu harus ada ceritanya. Jadi harus ada efek emosionalnya. Nah, ini terlihat dari pidatonya Martin Luther King. Nanti coba dicari deh di YouTube. Pidatonya adalah I have a dream. Jadi pada saat pidato dia si Martin Luther King dia ngomong biasa, sebetulnya I have a dream ini nggak ada di tulisannya. Ketika dia lagi ngomong kayak gitu, diteriakin sama temennya dari belakang, terus dia temannya nih ngomong, Martin ceritakan mimpi-mimpimu. Tiba-tiba Martin Luther King langsung ngomong, I have a dream. Saya memiliki sebuah mimpi di mana keempat anak kecil saya hidup di lingkungan
di mana keempat anak kecil saya dinilai berdasarkan karakternya, bukan warna kulitnya. Karena pada waktu itu masih rasis Amerika. Terus saya memiliki impian di mana orang-orang saling bergandengan tangan atau yang ya seperti itulah. Jadi cerita ini telah mengubah dunia. I Have a Dream termasuk dalam 10 pidato paling berpengaruh di Amerika, merubah jalannya Amerika. Tugas kita di sini adalah menemukan why kita. Kalau Mas Romo sudah ketemu. Tugas kita di sini adalah menemukan why kita. Kenapa sih kita bekerja? Oke. Kalau pertanyaannya Simon Sinek itu sederhana, 3 nih bisa dicatat pertanyaannya. Pertama adalah kenapa kita bangun pagi? Apa yang membuat kita semangat sih? Kenapa kita bangun pagi? Oke. Yang kedua adalah kenapa kita bekerja? Yang terakhir, ini yang paling penting, kenapa orang lain harus peduli? Kalau 3 pertanyaan itu bisa dijawab dengan 1 jawaban, berarti why-nya sudah ketemu. Kalau 3-tiganya masih berantakan, jawabannya beda-beda, berarti why-nya belum ketemu. Oke, kita sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? Sebelum kita masuk ke simulasi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau ada yang nge-hang gitu. Cek. Halo. Suara saya jelas, Bli? Jelas. Oke. Sampai sini silakan teman-teman kalau memang ada yang mau bertanya boleh. Jadi ini sesi ini sebenarnya sesi ini buat teman-teman ya. Jadi kita berharap masing-masing dari kita semua yang ada di sini termasuk saya juga tadi belajar itu bisa dapetin sesuatu. Nah, mungkin kalau ada yang tanya boleh, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan dipaksa. Lanjut, Bli. Kalau nggak ada, aku yang nanya. Wah, kita bikin oke. PR-nya nih. Langsung kita tes. Coba. Siapa yang mau dites? Langsung pada diam. Tembak aja, Bli. Mas Atta, coba tunjuk siapa yang mau dites ini. Nandita. Nandita ya, boleh. Nandita ada? Oh, ada. Ya, halo. Out lagi, ya itu kan jebakan. Ya, lagi ngechat padahal. Oke, tadi ada 3 pertanyaan. Bisa Apa dijawab tuh? dengan 1 jawaban. Aduh, sorry Bli, agak bising. Gimana, sorry? Ada 3 pertanyaan. Oke. Kenapa kamu bangun pagi? Why? Maksudnya, apa yang membuat kamu bersemangat di pagi hari? Oke. Terus, kenapa kamu bekerja? Kita jawab satu-satu deh. Kenapa kamu semangat di pagi hari? Kenapa semangat bangun pagi? Karena yang pertama, ngerasa udaranya tuh lebih sejuk. Terus, ini setelah sholat subuh ya, setelah sholat subuh gitu. Pagi karena udaranya lebih sejuk, terus ngerasa badan tuh lebih semangat dibanding bangun siang. Jadi energi tuh ngerasanya full, terus positif gitu, Bli. Kemudian karena mau banyak ngelakuin aktivitas ya, kita bebersih, terus juga sambil berjemur juga, nggak mau ketinggalan matahari gitu ya. Di jam-jam pagi tuh enak banget sih. Kayak gitu. Kalau alasan bangun pagi selain karena itu juga memang menjaga mood juga sih, Bli. Karena kalau misalnya bangun pagi tuh gimana ya, dalam satu hari itu ngerasanya moodnya tuh lebih baik dibanding bangun siang gitu. Ya. Mas Ega nih belum Kalau ditanya aku udah ya. langsung konfirmasi. Izin menyimak Mas, sinyal putus-putus. Cari aman. Cari aman. Oke. Nah itu ya bangun pagi ya. Sekarang kenapa Nandita kerja? Kenapa saya kerja? Nggak munafik, saya butuh duit, butuh uang. Karena memang semua orang ya. Dan Ya. juga kita cari pengalaman juga kan, Bli. Masa Ya, betul. masa kita nggak punya pengalaman sih, nggak punya relasi gitu kan. Stuck aja gitu di circle yang nothing to do. Terus
ya nggak jadi apa-apa juga gitu, ngapain kayak patung. Ya. Gitu sih. Oke. Karena life must Jadi- go on juga kan, Bi, masa kita masuk gitu-gitu aja. Yes. 2 pertanyaan beda jawaban ya. Kita jangan yang Iya ketiga. Yang ketiga tambahin. Jadi gini, Mau ini ini yang dong, akan Bli. membeda. Ada Mbak Ros, ada Gimana? Mas Fajrin, Mas Furkon, mungkin salah satu boleh tunjuk tuh, Bli. Ya. Sebentar, kita masuk ke contohnya. Kenapa gitu? Kenapa sih jawabannya harus satu ya? Ketika kita nggak punya narasi di kepala kita, ketika kita nggak punya narasi di kepala kita tentang sesuatu yang kita yakini, kita akan ngikutin apa yang kebanyakan orang lakukan. Dan ini yang menarik, challenge-nya adalah ketika kita jadi pemimpin, kita nggak bisa bangun narasi itu ke dalam kepalanya orang. Coba bayangin gitu, Golden Circle, ini aku ngasih case dulu biar ngah roh. Oke. Golden Circle, why, how, what, kan gitu ya. Coba bayangin gini, saya pengen jadi bos, saya pengen jadi pengusaha. Oke. Ya atau enggak, sekarang kita ngambil case yang jelas, Mas Atta deh, Mas Atta. Mas Atta bangun Transformat gitu kan. Ya. Terus ngomong, aku pengen bangun perusahaan nih, namanya Transformat. Oke. Terus Mas Atta ngomong, cara kita ngebangun perusahaan adalah dengan cara mengakuisisi usaha-usaha yang lain gitu. Kemudian kita juga cari orang-orang potensial. Kemudian di setiap hal kita meningkatkan kualitas kita. Misalkan gitu. Ya. Menarik nggak pertanyaan saya? Enggak. Ya kan? Orang manusia itu, ini yang menarik. Fakta manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang imajiner. Kalau kita nggak bisa mengimajinasikan sesuatu, kita tuh nggak bergerak. Contoh sederhananya uang ya. Uang itu kan imajiner banget gitu. Coba pergi ke monyet gitu. Kasih uang. Nih, kamu kasih saya, kamu kasih saya pisang, saya kasih kamu uang. Nanti kamu bisa pergi ke pasar, kamu beli apel. Pisangnya biar buat saya aja. Monyetnya nggak mau. Karena nggak punya imajinasi. Nah, manusia itu bisa mengimajinasikan bahwa kertas tuh ada angkanya. Bisa pernah ngebayang nggak sih kita sampai sebegitunya manusia ya? Dan kita percaya, kita pergi ke mana? Ke pasar. Kita percaya pakai uang itu, bahkan sekarang digital, kita percaya itu imajinasi semua. Jadi ada harus hal-hal imajinatif yang bisa menggerakkan kita, tapi imajinatifnya berdasarkan satu kepercayaan tertentu. Contohnya adalah yang sudah dilakukan sama Mas Hatta. Kita ambil contoh nih. Mas Hatta pas ngerekrut saya, ngomongnya gimana Mas Hatta? Saya Ayo. lupa, Bli, ngomong apa ya. Ngomongnya ini banget. Saya ingat banget. Mungkin teman-teman juga di sini bakal ucapannya sama karena sering diucapin berkali-kali. Transformat tuh kita pingin nolong bantu banyak orang biar mereka tuh kehidupannya lebih baik. Itu kenapa kita bikin Transformat. Itu kenapa kita lakukan mentoring gratis. Siapa yang pernah dengerin itu? Angkat tangan dong yang pernah dengerin. Pasti pada pernah dengerin semua. Itu hal yang imajinatif loh. Kita nggak ngerti padahal. Cuman begitu, oh iya, menarik ya. Oke, baru how-nya dijelasin kan. Nah, di Transformat ini kita akuisisi bisnis, segala macam. What-nya ada banyak. Ada Transformat-nya, ada terus, ada Ardaya, ada apa namanya? Sapron sekarang, Bli, ya. Nah, Store. itu dia. Ketika kita jadi pemimpin dan kita nggak bisa menggerakkan imajinasi bawahan kita dalam tanda kutip ya, atau kalau bawahan sekarang udah nggak zaman ya. Kita ngomong orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ya. Orang nggak bakal mau ngikutin kita, termasuk anak, termasuk keluarga. Jadi jangan kaget si anak dikasih tahu, cuman anaknya nggak gerak. Ya orang kita nggak bisa bikin narasinya kok.
narasinya harus ada, harus jelas. Nah, itulah yang dinamakan why. Dan why ini nggak bisa dikarang bebas. Kalau dikarang bebas ketahuan. Contohnya yang sederhana adalah kita ngomong, ini apa jam 10 ya? 10 WIB ya? Ya, maksimal ya beli, jangan telat-telat. Maksimal. Oke. Kecuali yang mau extend ya. Ya. Contohnya yang paling sederhana adalah kita ngomong Indonesia. Ini yang paling saya suka karena gampang juga. Indonesia. Why-nya Indonesia apa? Ayo dong kasih tahu saya why-nya Indonesia apa? Why Indonesia? Pancasila, Terus, bukan ya? nggak bisa. Coba yang lain. Nggak ada yang salah, pokoknya jawab aja. Why-nya Indonesia apa? Yuk, jawab. Ramah-tamah. Ramah-tamah ya. Dapat Pajero Itu nanti. why-nya orang Jawa itu. Yang lain? Yang itu Indonesia. Gimana? Gotong royong. Gotong royong apalagi. Why itu ada ceritanya ya, ingat ya. Why itu nggak bisa kita mengarang bebas terus ya jadi ini. Enggak, dia harus ada ceritanya. Something yang kalau itu diceritain orang tergerak ngikutin kita. Tanpa perlu kita kayak ngasih apa gitu. Pokoknya aku mau ikut gitu. Why-nya Indonesia tuh apa? Why Indonesia? Beragam budaya, beragam suku, beragam bahasa yang ingin dikenal seluruh dunia. Karena Indonesia kan beragam suku, berbeda dengan negara lain yang hanya mempunyai satu atau dua ras atau satu dua bahasa. Sedangkan Indonesia banyak. Soalnya terus kemudian banyak kan dengan campaign visit Indonesia dan bahkan wisata di Indonesia bukan hanya sekarang kayak kalau dulu kan hanya di Bali. Seperti itu sekarang ada Raja Ampat, ada Bunaken, terus ada di mana lagi deh. Pokoknya banyak yang pokoknya Indonesia ingin dikenal dunia dari berbagai macam budayanya. Itu udah setengah benar sebetulnya. Masih ada. Mantap. Udah setengah benar. Sebetulnya why-nya Indonesia tuh ada di bawahnya Garuda. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Dari tadi pikiran itu. Coba why-nya diganggu, orang Indonesia pasti ngamuk kan? Dan Bhinneka Tunggal Ika itu kan nggak ketemu langsung, ya kita pikir-pikir ya ngopi semalam gitu kan, Soekarno sama Bung Hatta sambil duduk-duduk depan teras, ayo bikin Bhinneka Tunggal Ika gitu, enggak. Dan lucunya adalah Bhinneka Tunggal Ika munculnya dari, kalau nggak salah, kitab Sutasoma, kitabnya orang Hindu justru itu. Jadi ada dua perbedaan antara Buddha dan Siwa, kalau disatukan menjadi satu kekuatan yang sama. Why-nya itu, how-nya apa? Pancasila. How adalah, nah betul. Jadi jelas sebetulnya. Dua itu diganggu, orang Indonesia ngamuk. Ya kan? Itulah ketika kita punya why, kita tuh nggak perlu berbusa-busa. Ngerayu orang untuk ngikutin. Kita tinggal ngomong Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, cara kita bernegara itu dengan Pancasila. Titik, why sama how ketemu. What-nya ada banyak. What-nya ada polisi, ada DPR, ada pemerintahan, institut, segala macam. Semuanya tunduk kepada why dan how-nya. Di dalam pribadi juga akan seperti itu. Ketika kita nggak punya why, pertama adalah kita jadi nggak jelas sebetulnya kita nih hidup untuk apa ya. Orang why-nya kita nggak jelas kok. Yang kedua, otomatis kita akan jadi followers-nya orang terus. Karena kita nggak punya something yang memang itu membuat hidup kita jadi bergairah. Jadi begitu orang lihat, wah seru nih ikut sama Mas Ata, ikut. Wah seru nih ikut sama Mas Ega, ikut. Jadi kayak pindah-pindah, nggak jelas. Tugasnya teman-teman di sini adalah kita yuk cari why-nya.
caranya gampang. Gampang-gampang susah, cuman challenging mungkin di sini buat Nandita aja. Kalau untuk Bu Dewi, Mbak Ros, Mas Atta, Mas Yoda, seharusnya sudah ada. Kenapa? Karena pengalaman saya, orang-orang yang dewasa yang sudah bekerja itu sebetulnya sudah bekerja dengan Y-nya loh. Cuman dia nggak bisa menyebutkannya. Sama ya, Indonesia tuh nggak bersatu sampai Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan satu kalimat. Kita sudah tahu kok kita bakal mau bikin satu negara yang terdiri dari semua ras gitu kan. Semua suku bangsa dan ras. Cuman ketika nggak ada kata-kata yang bisa diucapkan, kita bingung gitu. Makanya dibikin kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Di sini teman-teman juga seperti itu. Saya ingin giring ke situ. Kalau Nandita mungkin masih ini soalnya, masih muda ya. Biasanya Y itu ciri-cirinya dicatat dong ya. Apa saya mau ini aja. Mungkin saya tulis di. Saya juga masih muda. Iya. Muda banget. Yang udah senior Mas Ega sama Mas Roub di sini. Masih ada. Sama Habib Said Mudahar itu. Nah, ini saling tunjuk nih jadinya. Kok saya merasa bersalah ya? Enggak, bukan bersalah, itu memang udah nasib ya. Yang udah begitu adanya. Oke. Y itu munculnya dari biasanya ya, kita ngomong biasanya pain. Oke. Dari rasa sakit. Coba cari satu pengalaman yang menyakitkan di masa lalu, gitu kan? Dan itu nggak pingin terjadi sama orang lain. Atau minimal kalau punya anak, saya nggak pingin anakku ngerasain hal yang sama. Itu muncul Y. Kemudian dari belief. Belief ini yang dimaksud gini. Saya akan ngambil contoh paling gampang dari ini ya, dari Y-nya saya aja gitu. Y-nya saya adalah, sering saya ini sih. Ini Y-nya. Memunculkan sisi terbaik orang supaya mereka memiliki dampak dalam hidup. Jadi kalau mau ditanya, Mas Dila kenapa bangun pagi? Ya ini jawabannya. Kenapa bekerja? Ya ini jawabannya. Yang paling susah dijawab adalah kenapa orang lain harus peduli? Ya ini juga jawabannya. Karena saya berjuang bukan buat diri saya aja. Nah, pain ini dari kisah masa lalu saya. Jadi saya ini tumbuh di lingkungan yang nggak mendukung. Bisa dikatakan begitu gitu. Lingkungan yang nggak mendukung, dan dulu saya nggak segede ini. Dulu tuh saya SD kecil banget sering dibully gitu. Bahkan SMP saya masih sering dibully. Itu pain. Oke. Kemudian ada belief di sini. Ada kepercayaan. Kepercayaan muncul setelah dewasa. Setelah dewasa saya tumbuh sebagai orang yang dulu minderan banget. Parah, pokoknya mindernya parah gitu, mudah, gampang marah segala macem gitu kan. Sampai saya menemukan satu lingkungan yang mendukung dan saya berubah. Nah, di situ ada dua hal yang tergabung akhirnya dan jadi satu. Pertama, pain saya adalah, oh, saya itu hidup di lingkungan yang nggak mendukung. Jadi selama ini yang buat saya jadi gampang marah, gampang putus asa gitu kan. Terus apa namanya? Minderan itu gara-gara lingkungan gitu kan. Nah, belief saya adalah kalau semua orang itu tumbuh di lingkungan yang bagus, maka seharusnya dia jadi orang yang bagus juga dong. Jadi pede, percaya diri, bisa menghasilkan banyak hal. Nah, pertanyaan memunculkan sisi terbaik apa? Memunculkan sisi terbaik adalah percaya dengan 3 hal. Bahwa setiap orang punya 3 hal ini. Bahwa orang itu punya sisi baik,
Sisi biasa, sisi buruk. Sisi baik adalah ketika dia melakukan sesuatu demi kepentingan orang banyak. Sisi baik. Jadi bukan cuma buat dirinya sendiri. Sisi biasa adalah dia melakukan sesuatu karena ada timbal baliknya. Ya, kayak kita cuma jualan, cuman kita ya udah jualan aja gitu. Saya ngasih barang, kamu kasih uang. Sisi buruk adalah ketika kita nggak peduli lagi sama orang di sekitar kita. Nah, yang unik dari perhatian saya, kebanyakan orang memunculkan sisi buruknya pada saat kehidupannya justru saat tertekan, saat berada di bawah. Saat berada di bawah jadi pengeluh, jadi mudah ngamuk, segala macam. Nah, pertanyaan saya adalah, gimana ya orang tuh walaupun di situasi di bawah, tapi tetap bisa melakukan hal yang baik. Lingkungannya nggak mendukung nih, tapi dia bisa melakukan hal yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya memberikan dampak dalam hidupnya. Ketika dia bisa melakukan hal yang baik, saya yakin dia bisa memberikan dampak yang akhirnya kehidupannya dia berubah, kehidupan orang di sekitarnya juga berubah. Munculnya dari mana? Dari masa lalu. Jadi kalau kita mau nyari why, kita tuh harus ngegali ke masa lalu kita. Pertanyaan sederhana aja, apa ya yang saya alami di masa lalu gitu? Sakit banget, saya nggak pengen anak saya ngalamin gitu, atau enggak pasangan saya, atau enggak sahabat saya. Pasangan. Gimana? Pasangannya udah ada belum? Pasangannya ya nanti lah, kan why-nya udah ketemu tanpa pasangan. Oh gitu. Ya bisa minta tolong Bu Dewi atau Nandita kalau mau bantu. Masya Allah. Dewi sendiri. Jadi transformate bikin lagi ya, biro jodoh nanti. Ya alhamdulillah kebagian pahala, ya kan? Kan visinya di sini kan sudah sama beli Y-nya gitu ya. Ada Ros, ada Nita. Ya. Minta rekomendasi dan referensi lah, kan ilmunya ada ya. Ilmu deal maker. Oh, deal maker, jadi harus pakai forming juga nanti ya. Pas ketemu calon mertua. Belum ada. Ya. Masya Allah. Pak, kesibukannya apa Pak? Apa yang bisa dibantu Pak? Nah, Saya ada saffron nih Pak, nggak jadi nikah dong. Handling objection-nya. soalnya katanya kalau marketer beli belum bisa closing pasangan, masih diragukan tuh kemampuan jualannya katanya sih gitu ya. Iya, iya. Oh gitu ya. Jadi Bukan Mas divisi Yoda nih, ini lagi dong. Agensi baru lagi nih. jadi Mas Yoda biar Divisi gini-gini, baru. biar gini-gini Mas Yoda closing rate-nya udah keren karena sudah menikah gitu kan ya. Sudah closing nih dia. Pengaruh ya? Katanya Bu, katanya. Lanjut beli. Oke. Serius Ada amat sih yang lain pada diem-diem. Ini Itu- teori dari mana sih? Mas Hatta, teori Mas Hatta. Diajarin Iqbal saya tuh. Oke. Lempar-lemparan. Orang yang nggak ada. Tunjuk-tunjuk. Oke. Mas Furkon, Ya, mungkin Mas lanjut. Furkon dari tadi ada main. Mas Dia Dia Habib, lagi nyimak dia. Lagi kerjaan desain dia. ini lagi Betul Mas, kerjaan lagi desain nyimak di sama Padang. ngerjain pesanan Mbak Dewi itu tadi itu barusan. Makasih loh Mbak. Oh, iya. Puyengnya 2 kali. berarti. Target tapi tetap target. Sambil nyimak. Iya, masih sendiri lagi kan, sedih banget ya. Nyimak sendiri, ngerjain sendiri gitu kan. Nggak ada yang capek Mas, mau kopi atau teh. Saya perlu pernah ada kerja kali Mas ya. Nggak Pura-pura ada, ada ini yang lain. disautin. Itu Furqan yang di Wakanda. Iya, iya. Mas Habib, kalau Mas Habib udah kelihatan tuh why. Mbak Dewi apa kira-kira why? Kenapa sih milih kerjaan yang kayak gitu, nolongin anak-anak muda ini? Anyway, Mbak Dewi boleh cerita kali ya tuh yang training ekspor tuh. Sebentar. Yang Bu Dewi cerita, wah ini sesuai dengan way saya tuh. Iya nggak sih itu? Itu way bukan tuh Bu Dewi? Pokoknya kalau orang dewasa, pengalaman saya cepat ketemu why-nya. Kayak ya, Cerita gimana Mas Hatta?
Jadi kemarin tuh beli Cerita. kita alhamdulillah dapat sebuah opportunity yang cukup oke gitu ya dengan salah satu perusahaan yang memang sudah 20 tahun di bidang forwarding agency gitu untuk garap market ekspor lah. Untuk kita lebih ke dia butuh partner mengedukasi market ekspor. Nah, in the end saya dengan Bu Dewi itu wrap up gitu ya, wrap up untuk gimana nih, terus Bu Dewi bilang gini, Mas tahu nggak saya tuh udah mimpin ini gitu loh. Nah, jadi beliau tuh punya sesuatu yang memang sifatnya apa ya Bu Dewi ya, memang pengen bantuin banyak orang, terutama Membantu UKM go global. global. Nah, itu bisa digali tuh Bu Dewi. Kenapa milihnya UKM? Dari dulu sih memang apa ya, memang mungkin keluarga udah di pebisnis juga, jadi dan dari dulu aktif di komunitas UKM, seneng hadir di pameran-pameran UKM, jadi melihat ternyata banyak banget produk-produk potensi UKM yang memang sebenarnya belum dilihat banyak orang gitu loh. Dari situ tergerak, makanya ngelihat Transformat ini apa ya istilahnya, ngelihatnya justru ini nih yang selama ini dicari, dan selama ini memang Dewi ngebentuk tapi nggak ada partner yang memang sevisi dan semisi gitu loh. Kalau Mas Hatta inget waktu Dewi ikut webinar YouTube yang mau Dewi buat bukannya YouTube apa-apa tapi YouTube tentang UKM. Ujung-ujungnya UKM karena memang lingkungan nih kali ya, lingkungan Dewi itu UKM gitu. Jadi membuat tergeraknya ke sana. Dia emaknya UKM lah. Ya, Emaknya bisa UKM. jadi ya nanti jadi menteri ini loh untuk UKM. Kementerian Koperasi. Oke. Sebetulnya harapannya apa yang ingin didapat? Jadi anggap aja Bu Dewi sukses nih dengan apa namanya? Dengan misinya. Apa yang terjadi sama UKM itu? Pastinya mereka mandiri gitu kan ya. Jadi bukan justru UKM yang sudah berhasil yang Dewi lihat, justru malah yang lain-lain yang masih yang ragu pengen jadi pebisnis tuh takut ini. Misalkan takut rugi gitu ya, takut nggak laku, kan kayak ujung-ujungnya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan melihat potensi orang dan ternyata kelihatan loh gitu loh peluang-peluangnya, kemungkinan-kemungkinannya, jalan-jalannya, tinggal ikutin, terapin, udah tinggal istilahnya kayak sekolah, masuk sekolah, hadir, ikutin ujian, terus deh gitu. Itu aja sih gambaran simpelnya. Ya, setelah terus dia ngapain? Kalau dia berhasil, apa sih yang terjadi sama dia? Gitu? Sama dia, sesuai paling tidak itu mengejar cita-cita mereka. Nah, pasti bervariasi. Dari situ sebetulnya why-nya sudah kelihatan gitu. Jadi kalau kita ambil garisnya gitu, maksudnya why itu memang perlu dalam ya, cuma ini saya ngambil dari percakapan yang singkat gitu kan. Kalau Bu Dewi mau cerita tentang KM gitu, sebetulnya brandingnya nanti menghapus keraguan orang supaya mereka bisa menggapai cita-cita. Yes. Nah, itu sebetulnya kalau kita punya why, untungnya adalah yang bisa diucapkan ya, kan why-nya sudah tahu sebetulnya, dilakukan setiap hari juga. Tapi kalau kita bisa mengucapkannya, sebetulnya why itu bisa kita tekan di akhirnya orang tuh semangat. Nah, itulah yang dimaksud. Ketika kita punya why, kita bisa bikin dalam tanda kutip cerita buat diri kita sendiri. Jadi, saya Dewi, saya ngebantu orang untuk menghilangkan keraguan mereka agar mereka bisa mencapai cita-cita. Ya. Jadi pertanyaannya itu diambil dari belakang dia. Mas Furkon, tadi iya itu ada apa dengan iya? Enggak. Mbak Nisa mungkin atau Mas Ega masih putus-putus? Ada Mas Fadli, ada Mbak Ros, boleh.
Mas Atta Y-nya sudah jelas. Kenapa, Bli? Kalau Mas Atta Y-nya sudah jelas. Sudah diomongin bolak-balik sama dia. Mas Rob tuh dia menantang dengan membuka kamera ya kan. Mas Rauf Wih. udah ketemu duluan Mas Atta, makanya dia berani. Iya kan, tapi kita belum tahu. Jangan mood Mas Rauf. Y-nya itu dakwah ya. Ya. Sederhana gitu. Jadi Y kita jadi kayak kita ngambil peran ini, gitu. Dan Y itu berkaitan dengan pekerjaan ya. Kita bisa bekerja apapun dengan Y itu. Itu enaknya ketika kita tahu Y-nya. Jadi kita nggak ngomong, ya saya harus jadi pengusaha, saya harus jadi coach, saya harus jadi akuntan, enggak. Ya udah, Y-nya ikutin lagi. Mbak Hilma mungkin? Ini Mbak Hilma. Pertama kali saya emang mau join, itu emang saya kepingin banget. Pertama adalah merubah diri saya untuk menjadi lebih baik. Karena saya ini di keluarga memang kalau ngomongin tentang dididik ya mungkin masih kayak zaman kolonial gitu ya. Gitu. Jadi anak yang penuh kecemasan, anak yang dan kalau ngomongin report pun saya sebenarnya gitu. Jadi saya tuh pengen banget memang pertama merubah diri saya dan mau merepetisi saya mau menjadi orang tua gitu, orang tua yang pernah dididik seperti apa gitu. Dan itu kebanyakan orang tua dulunya yang saya rasakan karena masih tidak menyalahkan orang tua saya juga ya. Tapi ini jadi basic dasar kebanyakan seperti itu gitu. Sehingga saya mau memutus kali itu agar keturunan saya selanjutnya tidak terrepetisi seperti itu. Gitu. Itu saya, dan saya juga ingin ngebantu dengan adanya parenting orang tua ya agar bisa lebih baik untuk merepetisi anak-anaknya untuk generasi muda. Gitu Beli. Ya, itu sebetulnya udah kelihatan. Mungkin saya kasih tambahan ya. Jadi Y itu sebetulnya nanti ada dua. Kalau kita dari buku grid itu, kalau saya ngomongnya big Y. Big Y itu adalah Y yang menggerakkan kita karena tuntutan. Misalkan saya bekerja kayak tadi Mbak Nandi itu memang harus ada itu. Jadi orang yang sukses itu setelah dia bekerja untuk dirinya dan orang lain di sekitarnya. Jadi harus ada urgensi kenapa sih saya mau sukses. Misalkan saya pengen biar anak saya bisa kuliah di luar negeri, atau enggak saya pengen kehidupan yang nyaman, atau enggak saya pengen bayar semua mana. Itu namanya big why. Nah, yang kita bahas di sini adalah noble why. Noble why adalah sesuatu yang kita lakukan demi orang lain. Jadi itu kayaknya lebih ke humanity. Nah, ketika kita ngomong noble why itu seharusnya idealnya tidak terbatas kepada satu tertentu, misalkan khusus untuk wanita. Why saya khusus untuk wanita, why saya untuk satu kelompok tertentu. Bahkan kemarin pas saya gali itu Mbak Ukti nanti sama Mas Atta tahu gitu. Ukti gitu. Dia sama bapaknya mengenai why ini gitu. Kita gali itu kan dia ini banget ya, religius banget ya. Jadi why-nya untuk pertama dia ngomong kami ingin mendirikan satu perusahaan yang